MLIE 5A1. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang laporan bisnis usaha yang telah kami buat pada kesempatan sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Muhammad Siddiq Al-Ghifari dan rekan satu tim saya ada saudari Simas Janat Harja Susetya, ada saudara Fauzan Akmal Putra, dan yang terakhir ada saudari Afifah Nur Puspitasari. Adapun selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, saudari Afifah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas saudara Sidik yang telah memberikan waktu dan tempatnya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan riset pasar yang telah kelompok kami lakukan sebelumnya mengenai rencana untuk badan usaha yang akan kami lakukan ke depannya. Nah, yang pertama itu ada kaos. Alasan kelompok kami memiliki rencana usaha kaos sablon adalah karena banyaknya peminat kaos di masa pandemi saat ini. Selain itu juga untuk membuka usaha kaos sablon ini tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar jika dibandingkan dengan usaha tekstil lainnya. Karena usaha kaos sablon merupakan usaha yang bergerak dalam bidang percetakan desain gambar atau tulisan ke kaos yang akan diperjualbelikan. Artinya kaos, tinta, dan juga alat cetak lainnya. Untuk rencana yang kedua yaitu makaroni pedas. Alasan kami memilih makaroni pedas sebagai produk yang akan kami jual nantinya karena cemilan yang satu ini tuh memiliki jumlah peminat yang cukup banyak. Cita rasanya yang pedas dan renyah membuat masyarakat ketagihan dengan cita rasa makaroni pedas ini. Makaroni pedas ini menjadi salah satu cemilan yang banyak dicari oleh masyarakat untuk menemani waktu bersantainya. Makaroni pedas banyak dijual di pasaran, sehingga Anda bisa mendapatkan makaroni pedas ini dengan cukup mudah. Makaroni pedas ini dijual dengan harga yang cukup terjangkau. Selanjutnya ada susu jeli. Alasan kami memilih susu jeli karena susu jeli merupakan minuman yang populer belakangan ini. Minuman ini tuh sangat digemari oleh kalangan anak-anak, tapi tidak hanya anak-anak saja, bahkan orang dewasa pun gemar untuk mengkonsumsi minuman yang satu ini. Karena susu jeli ini mempunyai rasa yang manis dan juga terdapat rasa buah-buahan dibarengi dengan adanya jeli-jeli yang membuat cita rasa yang sangat unik. Minuman susu jeli ini mempunyai daya tarik yang sangat besar karena tujuan pasarnya yaitu anak-anak dan remaja, tapi tidak menutup kemungkinan orang dewasa juga dengan mempunyai daya tarik besar. Usaha susu jeli sangat menguntungkan, mulai dari segi pemasaran dan pengolahan yang praktis. Kenapa bisa dibilang praktis? Karena banyak sekali mitra yang menyediakan susu jeli tanpa harus membuatnya terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu dari hasil survei untuk produk yang banyak diminati. Dari hasil survei menyatakan jika sebanyak 51,2% orang yang melakukan kegiatan survei itu lebih memilih produk fashion atau kaos untuk dibeli dibandingkan dengan produk makanan maupun minuman. Rata-rata dari mereka memberi alasan jika memilih produk kaos tentu dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan terdapat beberapa orang yang memberi penjelasan jika kebutuhan mereka saat ini adalah pakaian. Dari situ dapat disimpulkan banyak orang yang sangat menyukai perkembangan fashion agar tetap selalu fashionable. Terdapat gambaran produk kaos sablon yang akan kami produksi. Berikut adalah penjelasan spesifikasi produk kaos sablonnya. Bahan yang akan kami gunakan yaitu cotton campaign 30S, bentuknya yaitu kaos lengan pendek maupun panjang, ukurannya itu A4 20 x 30 cm dan A3 30 x 40 cm dan kualitasnya itu tidak panas. Kaos tersebut itu dapat menyerap keringat. Dengan jenisnya itu sablon printing dan variasinya itu ada satu warna sablon, dua warna sablon maupun 3 warna sablon. Selanjutnya yaitu ada hasil survei untuk aspek utama. Dari hasil survei menyatakan jika 91,70% mengatakan jika rata-rata dari mereka memberi penjelasan jika kualitas adalah kunci utama dalam suatu produk, karena dengan kualitas dapat menunjang ke depannya untuk kemampuan
untuk memenuhi kebutuhan yang dispesifikkan atau ditetapkan. Selanjutnya ada hasil survei terkait untuk metode pembelian. Dari hasil survei menyatakan jika 50,4% memilih untuk melakukan pembelian secara offline. Rata-rata mereka memberi tanggapan pembelian offline dilakukan karena dapat memilih langsung produk yang dibeli, sehingga dapat mengetahui bagaimana kualitas dari produk tersebut. Kemudian, jika pembelian secara offline, sistem pembayarannya akan jauh lebih aman karena dilakukan secara cash dan transaksi dilakukan hanya di toko saja. Selain itu, juga tidak perlu khawatir akan tertipu. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Sidik. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, terima kasih Saudari Afifah untuk waktu dan tempatnya. Selanjutnya bicara mengenai survei untuk metode pembelian di online shop. Dari hasil survei menyatakan bahwasanya marketplace Shopee ialah yang paling banyak diminati. Tanggapan mereka sangat beragam, di antaranya karena marketplace tersebut memiliki berbagai jenis layanan yang sangat menguntungkan bagi konsumennya. Di antaranya ialah banyaknya promo, potongan harga, hingga layanan gratis ongkir. Tentunya dikarenakan terdapat fitur pemberitahuan tentang sistem pembayaran sampai dengan penyelesaian transaksi, sehingga memudahkan penjual dalam mengecek transaksi jual beli online yang dilakukannya. Selanjutnya bicara mengenai hasil survei untuk harga produk fashion, di mana hasil survei menyatakan bahwasannya jika 44,3% koresponden memilih kisaran harga 50 hingga 100 ribu rupiah, di mana harga kisaran tersebut dianggap tidak terlalu mahal namun juga tidak terlalu murah. Maka dapat dikatakan bahwasanya harga yang standar untuk produk yang dijual yaitu produk fashion kami. Tentunya juga dengan harga tersebut, para konsumen mengharapkan kualitas produk yang sesuai dengan harganya. Selanjutnya bicara mengenai hasil survei untuk harga produk makanan dan minuman yang kami tawarkan, di mana hasil survei menyatakan bahwasanya jika 40,2% koresponden memilih harga di rentan Rp11.000 hingga Rp25.000 untuk produk makanan atau minuman yang kami tawarkan. Harga tersebut relatif cukup murah untuk makanan dan minuman yang telah ditentukan. Selain itu, dengan harga tersebut, produk sudah mendapatkan kualitas yang diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya untuk hasil survei peluang melakukan penjualan, di mana hasil survei menyatakan bahwasanya 88,50% dari 100% koresponden memilih melakukan pembelian 1 hingga 3 kali dalam sebulan, di mana hal tersebut sudah dikatakan sering dan terbilang sangat sesuai dengan apa yang badan usaha kami harapkan ke depannya. Selanjutnya berbicara mengenai profil badan usaha kami, di mana badan usaha kami telah disepakati untuk penamaannya yaitu CV Farms, di mana pemilik atau pimpinan dari badan usaha kami sendiri ini Saudara Fauzan Akmal Putra, dan bentuk badan usaha kami sendiri itu CV, di mana dimaksudkan di sini ialah Persekutuan Komanditer dengan alamat kantor pusat yaitu Jalan Timbul Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Fauzan Akmal Putra. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan penjelasan slide selanjutnya. Kita akan membahas mengenai logo company yang bisa Anda lihat pada gambar di kanan bawah ini. Terdapat ada logo yang tergambar di mana memiliki simbol kotak. Dalam logo melambangkan kekuatan, pandangan-pandangan yang terukur, sehingga kami berharap untuk kedepannya badan usaha kami menjadi badan usaha yang memiliki konsep yang kuat. Nah, yang tadi termasuk filosofi dari logo perusahaan kami. Selain itu, warna hitam juga melambangkan kekuatan. Warna abu-abu menggambarkan keseriusan, kestabilan. Dalam setiap kotaknya terdapat huruf F, A, M, serta S. Huruf tersebut merupakan singkatan dari keempat nama anggota pendiri, yakni F sebagai Fauzan, A sebagai Afifah, M yang berarti Muhammad Sidik, dan S yang berarti Simas. Kurang lebih seperti itu untuk filosofi logo yang telah kami ciptakan. Selanjutnya yakni bicara mengenai visi perusahaan, yang mana tentunya melalui visi dan misi perusahaan ini menjadikan sebuah perusahaan yang berkompatibel serta bisa bersaing di pasar. Yang pertama bisa kita lihat terdapat ada dua visi. Yang pertama menjadi badan usaha pakaian yang memiliki kualitas standar produk yang unggul, hingga mampu memberikan kepuasan produk kepada konsumen. Visi yang kedua menjadikan badan usaha pakaian yang mampu menjadi trendsetter di
DKI Jakarta. Terdapat ada 5 misi yang harus perusahaan laksanakan, yang mana pertama memberikan layanan dan produk pakaian terbaik kepada setiap pelanggan. Dan kedua, menawarkan pada keunggulan produk dari segi kualitas barang sehingga menambah nilai pelanggan. Yang ketiga, memiliki produk pakaian berstandar internasional. Yang keempat, memberikan manfaat yang optimum bagi seluruh elemen yang bekerja pada CV Farms. Yang terakhir, yakni memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Kurang lebih seperti itu untuk visi misi perusahaan. Selanjutnya yang kita bahas yakni struktur organisasi badan usaha, yang bisa Anda lihat di gambar tersebut, di mana pertama terdapat direktur utama sebagai pemilik dari perusahaan atau dari pimpinan badan usaha. Lalu setelah direktur utama terdapat ada beberapa lini bagian divisi, yang mana terdapat ada divisi bagian produksi, lalu terdapat ada bagian divisi pemasaran, dan terdapat ada divisi bagian admin. Dan untuk bagian produksi juga terdapat turunan lininya, yakni terdapat staf produksi. Baik, lanjut. Baik, struktur organisasi tadi telah dijabarkan, dan tentunya pasti terdapat beberapa deskripsi pekerjaan atau tugas-tugas yang akan dilakukan. Pertama, terdapat direktur utama, yang mana terdapat ada 4 tugas penting. Pertama, menerapkan visi misi serta arah yang akan ditempuh perusahaan kepada para karyawannya. Yang kedua, melakukan pengambilan keputusan. Yang ketiga, melakukan evaluasi untuk setiap operasional perusahaan. Dan yang keempat, melakukan pengontrolan untuk seluruh bagian di badan usaha. Yang kedua, jabatan kedua yakni terdapat jabatan keuangan dan administrasi, dan ada tugas nantinya yang harus dilaksanakan. Pertama, menciptakan rencana keuangan. Yang kedua, membuat laporan keuangan. Yang ketiga, mengelola arus kas masuk dan keluar, dan tugas terakhir yakni mengelola kredit atau pinjaman. Setelah kita membahas jabatan di keuangan dan administrasi, selanjutnya kita akan mengetahui tugas dari marketing. Yang pertama terdapat ada merencanakan produk, yang kedua menetapkan harga, dan tugas yang ketiga merencanakan promosi, dan tugas terakhir yakni melayani konsumen. Dan jabatan terakhir yakni terdapat jabatan produksi, yang mana terdapat 3 tugas penting. Pertama, mengatur semua proses yang berhubungan dengan hasil produk yang diproduksi di pabrik tersebut. Yang kedua, sebagai penanggung jawab atas terpenuhnya segala target produksi. Dan yang terakhir, menciptakan suasana keselamatan dan kesehatan di area kerja produksi, atau bisa kita katakan K3. Deskripsi pekerjaan tadi merupakan salah satu hal penting yang harus diketahui oleh badan usaha. Pembahasan selanjutnya yakni terdapat alur proses produksi, yang mana bisa Anda lihat pada gambar di depan ini. Terdapat ada terdapat ada alur atau flowchart dari seluruh proses produksi pada CV Farms ini. Di mana pada flowchart tersebut terdapat ada beberapa kegiatan. Bisa kita ketahui alur proses produksi dimulai dari perusahaan menerima pesanan dari konsumen. Kemudian konsumen menentukan apakah konsumen akan menggunakan desain model yang disediakan oleh badan usaha, atau konsumen menggunakan desain model yang telah beliau sediakan sendiri. Setelah konsumen menentukan desain model, dilanjutkan konsumen juga menentukan apakah konsumen akan menggunakan baju distro polos dari badan usaha, atau konsumen menggunakan baju distro polos dari milik konsumen tersendiri. Kemudian langkah selanjutnya yakni melakukan pressing ya pada baju tersebut dengan menggunakan mesin heat press dan melakukan penyemprotan pada PT Dark pre-treatment 7 Dark. Apabila setelah melakukan penyemprotan dengan PT Dark pre-treatment 7 Dark tadi, dan ternyata bisa kita ketahui kondisi baju masih mengalami kekusutan, maka dilakukan kembali pressing dengan menggunakan mesin heat press sekali lagi. Namun apabila kondisi baju dalam keadaan rapi, maka akan dilanjutkan kepada proses kegiatan produksi selanjutnya. Yakni kegiatan selanjutnya yakni input desain ke mesin printer DTG A3. Kemudian meletakkan pakaian pada desain dan start printing. Setelah semua proses selesai, kemudian perusahaan akan menghubungi konsumen bahwa proses penyablonan telah selesai. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Simas. Kepada Simas, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Saudara Aujan. Fauzan Akmal.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas yang pertama ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, customer segment yang meliputi kalangan pelajar, perkumpulan, atau klub organisasi, dan sebagainya. Dan yang kedua, value proposition, itu meliputi memberikan desain pakaian sesuai dengan minat dari penggunaan itu sendiri. Yang ketiga adalah channel, yang berarti kita menggunakan media sosial. Yang keempat adalah customer relationship, yaitu adalah target utama pasar, maka media untuk customer relationship itu banyak menggunakan media sosial, di mana pada era modern ini sangatlah akrab pada diri kaum muda. Dan dalam media sosial itu juga diharapkan mampu dapat menjamah seluas mungkin customer, tentunya dengan berbagai strategi seperti pemberian giveaway dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah bisnis model kanvas. Yang pertama adalah revenue stream, yang berarti penjualan kaos sablon, dan key activities-nya itu melakukan percetakan khususnya sablon pada media kaos polos sesuai dengan permintaan konsumen. Kemudian ada juga key research, yang berarti lokasi untuk melakukan cetak sablon, terus juga operator untuk pengelolaan bisnis. Yang keempat adalah key partners, yaitu adalah supplier bahan baku, entah itu supplier tinta, sablon, kaos, polos, ataupun dan sebagainya. Dan juga ada role model untuk periklanan. Dan juga terdapat ke struktur, yaitu biaya sewa tempat usaha, biaya pembelian bahan baku, biaya operasional usaha, dan biaya periklanan. Nah, ini adalah rencana penggambaran modal awal. Terdapat beberapa item. Yang pertama adalah komputer printer screen dengan jumlah 1, kemudian dengan biaya sebesar 5.350.000. Kemudian ada papan nama, jumlahnya juga 1, dan biaya yang dikeluarkan sebesar 1.500.000. Kemudian ada screen ukuran A2 dengan jumlahnya itu 4, dan biaya yang dikeluarkan 300.000. Kemudian ada screen ukuran A3, jumlahnya 4, dan biaya yang dikeluarkan itu sebesar 220.000. Kemudian ada frame dengan 1 buah atau 1 unit jumlahnya, dan biaya yang dikeluarkan itu 350.000. Kemudian ada rakel jumlahnya juga 1, dengan biaya 3.000. Kemudian ada meja afdruk, jumlahnya 1 dengan biaya 150.000. Kemudian alat press jumlahnya 1 dengan biaya 2.500.000. Kemudian ada hair dryer jumlahnya 1 dan dengan biaya 180.000. Kemudian ada kipas angin dengan jumlah 1 dan biaya yang dikeluarkan 1 dan biaya yang dikeluarkan 150.000. Nah, jika di total untuk modal awal kita membutuhkan biaya sebesar 10.828.000. Kemudian ini adalah perencanaan harga pokok penjualan. Nah, untuk bahan baku terdapat beberapa bahan. Yang pertama adalah kaos cotton combat, itu dengan 50 pemakaian dan harganya per itemnya itu 30.000. Maka jika dijumlah sebesar 1.500.000. Kemudian dalam pembuatan film dan cetakan itu membutuhkan 5 pemakaian dengan harga per unitnya itu 50.000. Maka jika di total sebesar 250.000 untuk pembuatan film dan cetakan. Kemudian ada bahan cat dan pengencer dengan pemakaian 5 dan harga per itemnya itu 60.000 dan jika di total sebesar 300.000. Kemudian ada listrik dan air dalam pemakaian 1 bulan, jangka waktu 1 bulan, dengan harga 200.000. Nah, jika di total untuk biaya harga pokok penjualan ini, biayanya itu sekitar 2.250.000. Dan HPP atau harga pokok penjualan per unitnya itu sebesar 45.000. Kemudian terdapat juga administrasi usaha. Nah, administrasi usaha ini meliputi biaya iklan e-commerce sebesar 1.500.000 per bulannya. Kemudian ada kartu nama dan bukti bayar sebesar 80.000. Nah, jika di total dalam biaya administrasi usaha ini sebesar 1.580.000 per bulannya. Nah,
Kemudian ada laporan laba rugi. Nah, pada laporan laba rugi ini untuk bisnis usaha CV Farms ini dengan penjualan 50 unit setiap unitnya itu sebesar 120.000 itu, maka akan menghasilkan dana sebesar 6 juta dan tidak terdapat potongan penjualan. Kemudian penjualan bersihnya itu sebesar 6 juta dan juga harga pokok penjualannya itu sebesar 2.250.000. Maka laba kotornya itu sebesar 3.750.000. Kemudian untuk beban usaha terdapat beberapa hal. Yang pertama adalah biaya pemasaran sebesar 1.500.000, kemudian biaya administrasi sebesar 80.000. Kemudian untuk total beban usaha itu sekitar 1.580.000 dan juga terdapat laba sebelum pajak yang sebesar 2.170.000. Nah, untuk kesimpulannya berdasarkan hasil riset yang telah kelompok kami lakukan, dapat disimpulkan jika produk yang memang paling diminati itu adalah pembelian produk fashion, yaitu kaos. Nah, dalam penjualan produk kaos ini terdapat beberapa aspek yang paling penting. Salah satunya adalah aspek kualitas itu menjadi kunci nilai pada suatu produk. Kemudian yang kedua adalah banyaknya orang yang memilih untuk melakukan pembelian produk secara offline, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kami juga akan memasarkannya secara online dan atau menjualnya secara online melalui marketplace. Kemudian untuk rencana penjualan kaos itu harga per itemnya itu sekitar 120.000 dengan keuntungan 2.170.000 dalam 50 piece kaos yang terjual. Kemudian kesimpulan yang keempat, mayoritas orang setelah mengisi survei itu akan melakukan pembelian sebanyak 1 hingga 3 kali pembelian dalam 1 bulannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.